Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai menentukan siswa terbaik menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada 004 Kevin Alpian Aditya Pratama, 014 Chandra Hesti Rahma, 033 Muhammad Haikal Mubarok, 127 Abednego Arsel, 208 Sulistianingsih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, metode SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, menurut Fishbone 1967 dan McCrimmon 1968. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Next. Langkah-langkah penyelesaian SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi. Keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Selanjutnya. Penjelasan dan asumsi dari tema yang dipilih. Suatu lembaga atau yayasan yang bekerja di bidang pendidikan tentunya harus memiliki sumber daya manusia atau SDM yang unggul di bidangnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kreativitas anak dan kecerdasan anak usia dini, maka dibutuhkan suatu metode pendukung keputusan untuk menentukan siswa terbaik. Pemilihan siswa terbaik dimaksudkan untuk menjadikan suatu motivasi dan evaluasi kepada siswa sehingga proses pembelajaran dapat lebih ditingkatkan dengan sistem pengambilan keputusan yang baik, maka akan menghasilkan pula. Langkah-langkah detail perhitungan. Variabel alternatifnya A1 yaitu Duden Jainuddin, A2 Iskandar Fikri, A3 Lisa Kamelia, A4-nya Putri Ababil Raudah, A5-nya Asep Apipudin, A6 Jajang Nurjaman, A7 Sri Sulastri. Selanjutnya dibacakan teman saya. Oke, sekarang yaitu variabel kriteria. Yang pertama ada C1 dengan nilai 3 atau biasa, nilai 4 atau disiplin, nilai 5 atau sangat disiplin. C2 dengan nilai 3 biasa, nilai 4 rapi, nilai 5 sangat rapi. C3 dengan nilai 3 biasa, nilai 4 cepat, nilai 5 sangat cepat. C4 dengan nilai 3 biasa, nilai 4 lancar, nilai 5 sangat lancar. Lalu ada nilai bobot preferensi dengan variabel C1 kriterianya yaitu disiplin dengan bobot 3, nilai variabel C2 dengan kriteria menulis dengan bobot 4, variabel C3 kriteria berhitung dengan bobot 3, variabel C4 kriteria membaca dengan bobot 3.
Selanjutnya, tahap analisa. Untuk tahap analisa ada alternatif dan ada kriteria. Untuk kriteria 1, C1, disiplin. A1-nya untuk alternatifnya ada A1 sampai A7. Untuk A1-nya 3, A2-nya 5, A3-nya 3, A4-nya 4, A5-nya 3, A6-nya 3, A7-nya 3. Dan untuk kriteria kedua yaitu C2 menulis. Untuk A1-nya 4, untuk A2-nya 4, A3-nya 4, A4-nya 3, A5-nya 4, A6-nya 3, A7-nya 4. Untuk kriteria ketiga yaitu C3 berhitung. Untuk A1-nya 5, A2-nya 3, A3-nya 5, A4-nya 3, A5-nya 4, A6-nya 4, A7-nya 3. Dan untuk kriteria terakhir yaitu kriteria keempat, C4-nya membaca. Untuk A1-nya 4, A2-nya 3, A3-nya 4, A4-nya 5, A5-nya 4, A6-nya 4, A7-nya 5. Tahap normalisasi. Tahap normalisasi yaitu R11 sama dengan 3 per Mac dalam kurung 3,5, 3,4, 3,3 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Untuk R21-nya sama dengan 5 per Mac dalam kurung 3,5, 3,4, 3,3 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Untuk R31 sama dengan 3 per Mac dalam kurung 3,5, 3,4, 3,3 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Untuk R41-nya sama dengan 4 per Mac dalam kurung 3,5, 3,4, 3,3 sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8. R51 sama dengan 3 per Mac 3,5, 3,4, 3,3 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Selanjutnya ada hasil matriks ternormalisasi. Yang pertama ada R11 dengan 0,6, 1, 0,6, 0,3, 0,5, 0,6, 0,6. Selanjutnya ada 1, 1, 1, 0,75, 1, 0,75, 1. Selanjutnya ada 1, 0,6, 1, 0,6, 0,8, 0,8, 0,1, dan 0,8, 0,6, 0,8, 1, 0,8, 0,8, dan 1. Next. Setelah itu, proses rankingan dengan bobot preferensi atau nilai P dengan nilai W. Yaitu nilai W-nya 3, 4, 3, 3. Untuk alternatif 1, 3 kali 0,6 tambah 4 kali 1, tambah 3 kali 1, tambah 3 kali 0,8 sama dengan 11,2. Untuk alternatif kedua ada 3 kali 1, ditambah 4 kali 1, tambah 3 kali 0,6, tambah 3 kali 0,6 sama dengan 10,6. Untuk alternatif 3 sama dengan 3 kali 0,6, tambah 4 kali 1, tambah 3 kali 1, tambah 3 kali 0,8 sama dengan 11,2. Untuk alternatif 4 ada 3 kali 0,8, tambah 4 kali 0,75, tambah 3 kali 0,6, tambah 3 kali 1 sama dengan 10,2. Untuk alternatif A5 ada 3 kali 0,6, tambah 4 kali 1, tambah 3 kali 0,8, tambah 3 kali 0,8 sama dengan 10,2. Untuk alternatif A6 sama dengan 3 kali 0,6, tambah 4,1, tambah 3 kali 1, tambah 3 kali 0,8 sama dengan 11,2.
Untuk A7 ada 3 kali 0,6 tambah 4 kali 1, tambah 3 kali 0,1, tambah 3 kali 1 sama dengan 9,1. Berikutnya akan ada demo program oleh teman saya Benigo. Ya, di sini ada demo program sistem pendukung keputusan menentukan siswa terbaik menggunakan metode simple additive weighting atau SAW kelompok 4. Di sini saya akan mengisi username yaitu dengan admin, lalu passwordnya yaitu dengan admin. Kita login. Untuk halaman home, di sini ada tampilan nilai bobot preferensi, kriteria-kriteria, dan alternatif produk. Di bawahnya ada grafik rankingan. Lalu kita ke halaman nilai. Di sini kita mengisi nilai-nilai yang ada pada metode SAW. Yang pertama yaitu ada biasa dengan jumlah nilai 3. Yang kedua baik yaitu dengan jumlah nilai 4 dan sangat baik dengan jumlah nilai 5. Di sini kita dapat menambahkan data, keterangan nilai, lalu di sini ada jumlah nilai. Kita dapat juga mengeditnya dan menghapusnya. Untuk kriteria, yang pertama C1 dengan tipe kriteria disiplin dengan bobot kriteria 3, C2 dengan kriteria menulis bobot kriteria 4, kriteria C3 dengan kriteria berhitung bobot kriteria 3, C4 dengan tipe kriteria membaca dengan bobot 3. Di sini kita dapat menambahkan data dan dapat menghapus dan mengeditnya. Kita masuk ke halaman alternatif. Di sini ada Deden Zainuddin, yang kedua Iskandar Fikri, ketiga Lisa Kamelia, keempat Putri Apabil Raudah, kelima Asep Apipudin, keenam Jajang Nurmajan, ketujuh Sri Sulastri. Dan di sini ada hasil alternatif. Kita dapat mengeditnya dan menghapusnya. Dapat menambah data juga dengan nama alternatif. Masuk ke ranking, kita dapat melihat semua data yang telah kita inputkan. Pertama ada Deden Zainuddin, ini halaman kedua dan ini halaman ketiga. Untuk perankingan, di sini ada normalisasi perankingan dengan alternatif kriteria C1, C2, C3, dan C4 dan hasilnya. Kita dapat juga menambahkan datanya, alternatif, kriteria, dan nilainya. Lalu untuk di bagian laporan, kita dapat melihat semua laporan yang telah kita masukkan dari nilai alternatif kriteria, normalisasi R, dan hasil akhir. Kita dapat juga mencetak laporan tersebut menggunakan PrintMe. Nah, di sini adalah gambarnya. Untuk yang kedua FPDF dan table export. Untuk kita dapat juga melihat profilnya. Lalu ada manajer penggunaannya. Dan kita dapat juga logout. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dapat disimpulkan bahwa perankingan A1, A3, dan A6 merupakan 3 ranking terbesar dari studi kasus yang kami ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.